Doa yang sederhana ini. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Kita akan mendengarkan Injil yang dimaksud dengan Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menjelaskan Injil itu begitu jelas. Dari awal sampai akhir dan semuanya nyambung gitu ya, semuanya nyambung, nggak terputus-putus ya. Saya berikan ilustrasi ya. Kalau kita ini teknisi komputer ya, kita disuruh betulin komputer ya, problem di komputer. Gak hidup komputernya, atau something wrong lah gitu ya. Yang pertama-tama kita suspek, curigai apanya? Kalau komputer rusak gitu ya, apanya nih? Ya, virus, ya virus bisa ya. Tapi yang saya maksud, kalau komputernya rusak itu sumbernya itu power supply gitu ya. Jadi yang memberi hidup kepada powernya itu. Jadi pertama-tama sekali kita mesti cek kipasnya nyala nggak, power supply-nya wattnya kuat nggak. Nah sama orang ya. Yang pertama-tama kita mau nolong orang, kalau dia lagi terkapar, denyut nadinya ada nggak gitu ya, napasnya ada nggak gitu. Kalau ada ya, wah dia pingsan tidur aman dulu gitu, ada harapan ya. Jadi sumbernya dulu yang kita mesti cari ya. Kalau di komputer kan power supply-nya mati, kelihatannya nggak apa-apa. Kita lihat kabelnya nyolok nggak ke UPS-nya gitu ya. Kita telusurin ya, dari power supply ke UPS-nya nyala nggak? Oh, ruangan kita semua nyala. Oh, berarti UPS-nya yang nggak bener ya. UPS tuh uninterrupted power supply. Jadi power supply cadangan. Ya, jadi dia nyedot power dari PLN masuk nge-charge di UPS namanya. Nah, dia cadangannya ada nggak? Kalau nggak ada, atau kalau kita suspek UPS-nya, kita copotin, kita tempel ke tembok langsung. Artinya apa? Ya kita hubungkan langsung dengan sumbernya gitu. Nah, sama dengan gospel atau Injil ya. Kalau kita nerangin Injil, orang tuh berusaha mempertanyakan sesuatu yang di tengah-tengah Injil. Misalnya begini, kenapa Tuhan membiarkan Abraham mengambil Hagar? Ya kan? Kenapa nggak menunggu si Sarah? Kenapa Tuhan membiarkan? Nah, dia berusaha mengalihkan pembicaraan atau mencari problem di dalam problem. Ya. Nah, kita sebagai umat yang udah mengerti ya, dalam Injil ini problemnya apa sebetulnya? Ya. Jadi Injil ini menjelaskan apa? Menjelaskan kematian dan keberdosaan. Itu pokoknya. Bukan mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini. Terus lupa pokok permasalahan kita ini semua umat manusia, kematian dan keberdosaan. Sama saya kemarin ke yayasan suatu agama ya, yang percaya reinkarnasi misalnya ya. Tapi ada beberapa juga aliran yang nggak percaya reinkarnasi ya.
ajaran itu mengajarkan kebaikan. Ya, berbuat baik. Bagus ya. Tapi bagaimana connect-nya ke atas? Dia hanya mengenal guru. Ya, guru aja. Guru yang membawa kabar kebijakan ceritanya ya. Kebijakan-kebijakan dari versi guru. Supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan itu dia tidak dilahirkan kembali menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, kalau di agama itu ada kepercayaan kalau dia buat baik, karma baiknya bagus, anak-anaknya jadi bagus-bagus, baik-baik gitu ya. Tapi kalau dia berbuat sesuatu yang menyimpang atau jelek, dia bisa berubah menjadi binatang katanya ya. Di kehidupan setelahnya ya. Atau jadi juga orang yang disucikan lagi supaya tambah baik gitu. Nah, pertanyaannya kan nggak nyambung. Rohnya kemana? Masa rohnya berubah-ubah? Ya, rohnya berubah-ubah dong. Dari sini ini itu kan nggak nyambung. Nah, itulah. Jadi agama-agama lain selalu berusaha mencari jalan sendiri untuk selamat, untuk dilihat oleh Yang Maha Kuasa benar, ya. Jadi mencari jalan versinya sendiri itu rata-rata. Mencari jalan versinya sendiri supaya dia bisa connect. Kalau kita kan Tuhan kita hanya sejauh doa, ya. Nggak, jadi hanya sejauh doa. Di mana-mana kita nyetir, kita berdoa, kita connect. Kita tersesat, saya pernah ya di crowded tuh ya, pasar malam. Saya tersesat sama teman-teman, nggak bawa HP. Gimana saya nyarinya? Waduh, gimana? Pulang nggak bawa kunci mobil ya, teman-teman saya. Udah saya berdoa aja dah, Tuhan, bisa nggak tolong ketemukan saya Tuhan, supaya saya bisa pulang. Ketemu, wah, ya. Jadi Tuhan kita itu hanya sejauh doa, ya. Jadi apa yang diucapkan itu benar. Nah, ada lagi agama lain yang mulainya di tengah-tengah. Dari dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Ismail. Di tengah-tengah mulainya. Ya. Tidak menjelaskan asal-usul dari awal. Mulai di tengah. Terus ajarannya mirip-mirip. Ya jelas lah mirip-mirip karena di tengah ya. Di tengah kan. Jadi kita udah ada duluan gitu. Nah, hanya Injil lah yang saya lihat yang paling komprehensif. Maksudnya lengkap, ya. Keberadaan kita tuh lengkap. Manusia itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh, ya. Percaya nggak ada roh? Percaya. Pernah lihat setan nggak? Ada yang pernah lihat setan? Ada. Tapi saya juga belum pernah lihat. Ada yang bisa lihat setan. Adik saya ke Anyer, dia lihat setan loh. Dia malam-malam dia ke belakang, dia lihat keponakannya gitu ya, duduk sendiri. Dia tanya, "Hen, lu lagi ngapain?" Nggak dijawab. Udah dia ke belakang, dia keluar lagi. Itulah dia lihat setan. Pagi-paginya atau apanya, dia kayak orang bingung, kayak orang lupa semua gara-gara kesambet. Jadi ceritanya kesambet gitu ya. Jadi kalau setan ada ya, masa nggak percaya Tuhan ada? Itu aja ya. Jadi berapa banyak sih yang pernah lihat setan di sini? Banyak. Ngeri ya. Setan lihat setan.
Tapi pengalaman kecil saya ya, saya nggak lihat setan, saya cuma digodain setan. Kenapa digodain setan? Kan di rumah Jatinegara itu ada jendela kaca, ya. Jendela kaca itu anak kecil muncul di kiri hilang, muncul di kanan hilang, muncul di kiri hilang. Saya nggak tahu itu siapa. Jadi cuma bayangan doang gitu, cuman kelihatan bayangannya muncul di kiri. Hilang turun, dia muncul lagi di pintu kanan gitu ya. Udah saya nggak mau pusingin ya, biarin aja dah. Dia nggak. Itu aja yang pengalamannya saya pernah lihat gitu ya. Yang lain-lain nggak pernah. Nah, jadi Injil itu jelas, ya. Terus Injil itu dari awal sudah menerangkan kematian. Ya, Adam dan Hawa diwanti-wanti sama Tuhan, diperingatkan, jangan kau makan buah ini. Jika kau makan, kau akan mati. Ya, jadi waktu dia belum makan, itu timeline belum ada. Jadi umur tuh belum ada, jadi nggak ada tuh tahun-tahun, nggak ada. Nah, karena pilihan Adam memakan buah itu, digoda si ular, jadilah ada kematian. Nah, jadi awal-awalnya itu ya, jadi istilah kematian itu baru disebutkan di Injil Kejadian, ya, Kejadian 3 kalau salah ya. Jadi ada kematian, ada keberdosaan, ya. Terus ini masalah universal nih, jadi masalah dunia, ya. Bukan masalah sekelompok agama, enggak. Ya, Injil menerangkan masalah problem umat manusia seluruh dunia. Enggak kecuali ya, dimanapun di benua mati gara-gara Adam. Ada yang enggak percaya, saya kan bukan keturunan Adam. Turun siapa gitu ya. Sifat-sifat itu diturunkan ya. Walaupun dia tidak percaya dia mewarisi keberdosaan Adam, tetapi dia berbuat dosa atas warisan si Adam yang dia lakukan sendiri. Ya. Jadi dia berbuat dosa akhirnya. Dia juga kena hukuman juga. Ya, tapi sesungguhnya kita ini mewarisin keberdosaan Adam, gitu. Mau nggak mau, percaya nggak percaya, kita mati, gitu. Jadi Injil ini untuk seluruh umat manusia, seluruh agama, no exception. Ya, jadi karena itu solusi dari Injil, Tuhan memberikan cara, ya. Tuhan memberikan cara pengampunan dosa. Ya, kalau orang yang nggak merasa dia berdosa, susah, ya, susah, dia nggak merasa berdosa, gimana? Dia belum mengerti apa asal usul keberdosaan. Jadi ya mesti dijelaskan bahwa walaupun dia nggak bertindak apa-apa, pikiran juga udah buat dosa. Dosa, hukum Taurat membuat kita mengenal dosa. Ya, kan dijelaskan, kita lihat, kita baca. Nah, kalau dia belum baca hukum Taurat, tapi hati nurani dia juga bisa menunjukkan dosa. Kalau berbuat dosa, malu. Makanya orang nyolong kan malu-malu kan, supaya nggak dilihat, ya, nggak dilihat sabet gitu. Karena apa? Ketahuan malu. Nah, Tuhan memberikan solusi dari awal. Apa solusi dari awal? Adam berdosa, dia malu dilihat telanjang. Adam menyematkan daun, ya. Tapi Tuhan memberikan penutup kemaluannya dengan kulit binatang. Artinya apa? Jadi dari awal Tuhan sudah memberikan simbol bahwa kematian itu harus dibayar oleh kematian juga. Ya, dia kan mesti
menyediakan atau membunuh domba atau korban untuk dipakai kulitnya itu Adam. Semi permanen, ya. Waktu itu semi permanen. Tapi mengajarkan bahwa keberdosaan itu menyebabkan kematian dan harus ditebus oleh kematian domba yang tidak berdosa. Jadi connect tuh dengan Injil, dengan anak domba. Worthy is the Lamb. Kenapa worthy is the Lamb? Nah, connect ya. Jadi waktu pertama-tama aja Injil diberitakan sudah menyebut korban darah. Nah, kemudian persembahan Yosef siapa? Yang Kain dan Abel. Ya. Kain memberikan persembahan dari kebunnya. Ya. Abel memberikan persembahan dari ternaknya yang paling baik. Yang diterima Abel. Kemudian Kain berbuat dosa. Nah, ya kan? Jadi mewarisi itu dosa. Terus akhirnya umur manusia bertambah pendek. Karena apa? Kita makan baksonya ada boraknya. Ya kan? Jadi kita si tukang bakso mau cepat-cepat untung. Kita lapar, sembarangan jajan. Kayak ada tukang cincau ketangkep sama kameraman sama TV apa gitu ya. Dia campurin bedak, campurin apa macam-macam supaya cincaunya itu cepat kental. Udah gitu airnya nggak pernah didihin dulu, air mentah, air keran atau air boro-boro air keran. Ngerti dah ya. Tapi begitu jadi enak dikemasnya, udah ada merah-merahnya, gulanya, ada es dinginnya gitu ya. Tahu nggak sih kalau buat cincau gimana? Dibecek-becek. Ya. Nah, di center tuh kamera becek-beceknya pakai tangan. Ya kan? Terus diperes pakai handuk yang buat bahkan panas ini kan. Kan mesti diperes supaya airnya turun kan. Yang handuknya di mana? Peresannya. Nggak ada saringan. Dari kain. Makanya saya sekarang nggak makan, tapi buat cincau sendiri. Nah, jadi keberdosaan manusia itu menurun kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga kita nih yang nggak berdosa juga ikut berdosa, cepat mati gitu ya, umur tambah pendek. Nah, itulah kejadian-kejadian yang mau percaya nggak percaya, ini kita keturunan Adam, ya. Oh, dia beragama misalnya Buddha, dia beragama ini, dia nggak mengakuin Adam, tapi dia ikut merasakan akibat dari Adam. Nah, jadi kita semua akibat dosa Adam. Setuju nggak setuju? Nah, percaya nggak percaya juga bahwa Tuhan itu ada. Walaupun dia nggak percaya Tuhan ada, tapi tetap Tuhan nggak pengaruh. Jadi dia aja yang ketutupan matanya sampai dia mati, baru dia dihukum, baru nyesel, ya kan? Kita udah kasih tahu, nggak percaya. Nah, jadi emang Injil itu menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan Injil itu fakta sejarah, ya. Jadi fakta sejarah. Kalau kita mau menjelaskan Injil, kita mesti punya wawasan yang luas. Jadi nggak bisa kita kotak-kotakin. Dan kita mesti mulai dari problem umat manusia sedunia. Nggak bisa kita di tengah-tengah dia nyelak kritik. Kenapa begini? Kok Tuhan membiarkan begini-begini? Nah, itu kan jelasannya panjang. Jelasinnya panjang ya.
cerita kita mau jelaskan kematian sama dosa itu jadi nggak nyampe, nggak nyambung. Ya, jadi kita nggak bisa berdebat kalau dia belum mau mendengar cerita kematian dan keberdosaan. Nggak bisa kita dibawa di tengah-tengah Injil, ya, di tengah-tengah Alkitab, di tengah-tengah kenapa Tuhan tidak adil, ya. Nah, contoh ya tadi itu kulit binatang untuk Adam itu baru pengampunan dosa kepada individu, ya, meningkat lagi. Ada ayatnya ya, pengampunan dosa kepada keluarga. Waktu Musa mau membebaskan umatnya dari Firaun, ya, ada perintah untuk memberikan tanda di tiap pintu rumah dengan darah, supaya setiap keluarga yang percaya ada pintu, ada darah domba, anak sulungnya selamat. Nah, jadi itu berlanjut, ya, berlanjut dari keluarga ke dari individu ke keluarga atau umat bangsa Israel, ya, bangsa Israel. Nah, kemudian klimaksnya pada kematian Tuhan Yesus. Jadi kematian Tuhan Yesus itu udah diajarin bertahap, ya. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dia dibilang tindakan dia benar, ya. Jadi kalau Adam berbuat dosa, kalau Yesus tidak berbuat dosa. Jadi ada apa namanya, comparable-nya, ada pembandingnya, ya. Adam di condemn untuk hukuman, tetapi akibat perbuatan Yesus mau mati bagi kita di kayu salib, Yesus itu dibenarkan. Nah, dibenarkan ini karena apa? Karena ketaatannya, ya, ketaatannya. Terus ketaatannya apa hubungannya dengan perjanjian lama sebelumnya? Udah disebutkan bahwa Abraham karena percaya dan taat kepada Tuhan, dia dibenarkan sebagai bapak orang beriman, ya. Jadi ada korelasinya, bukan sekonyong-konyong Yesus mati kita harus percaya bahwa Yesus menebus umat manusia. Ada sejarahnya. Jadi dibukakan perlahan-perlahan sampai pada kesimpulan, pada kematian Tuhan Yesus di kayu salib, perjanjian baru. Itulah apa namanya, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Bagi orang yang percaya, dia akan hidup kekal. Berarti apa? Kematian sudah ditebus oleh darah Yesus, ya. Jadi inti problemnya sudah dijawab, ya. Persoalan kematian sudah ada solusi bagi seluruh umat juga, ya. Bukan segelintir loh, seluruh umat, tapi bagi mereka yang percaya. Artinya apa? Artinya Tuhan juga memberi pilihan, ya. Tidak maksa. Adam memilih sendiri untuk berbuat dosa, mengambil buah itu. Nah, sekarang akibat Adam, semua manusia nurunin sifat-sifat Adam yang keberdosaan. Anak kecil udah bisa bohong, ya. Bohongnya makin lama makin gede, ya makin berat gitu ya kasusnya, ya. Nah, dengan adanya kasih karunia, ya, dengan adanya kasih karunia itu diberikan untuk semua makhluk di dunia yang mau memilih dia sebagai jalan kebenaran. Nah, jadi solusi ini benar-benar apa namanya, mengcover kesalahan Adam. Karena apa? Kan Adam
berdosa, semua manusia berdosa. Baik dia Buddha, Islam, Konghucu, semua, nggak kecuali ya. Kalau agama mah ciptaan manusia sendiri ya, tapi semua umat manusia ini akan mati. Kematian dijelaskan oleh Injil. Itu. Kemudian kalau orang baik banyak, ya, orang baik banyak. Tapi ajaran Injil apakah tidak mengajarkan kebaikan? Ada kan? Cuman kebaikan yang kita kerjakan karena kita mau bersyukur, ya. Kita mau bersyukur, bukan karena kita mau menerima sesuatu, bukan. Karena kita mau bersyukur karena kita, walau waktu kita berdosa pun Tuhan sudah mengampuni kita dengan kematiannya. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan udah lebih dahulu, sebelum kita berbuat dosa atau sebelum kita mengenal Tuhan, kita masih dalam keberdosaan, Tuhan sudah mengampuni kita, udah mati lebih dahulu. Nah, sekarang Injil itu diberitakan kayak ini di sini ya. Kitab Matius 28, 19, 20. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Benar, karena keberdosaan itu problem umat manusia sedunia. Nggak bisa problem si kotak Buddha atau problem si Injil Islam, Konghucu, enggak. Mereka itu kadang-kadang mulai di tengah. Dia nggak mau menelusuri ke sumbernya, ya. Kemudian tidak mengakui Yesus yang mati di kayu salib. Artinya apa? Tidak mau mengakui maut dikalahkan. Nah, kalau nggak mau mengakui, nggak apa-apa, ya so what? Tetap kalau bagi kita yang percaya, tetap kita menerima Tuhan Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal, ya. Kita mempunyai roh yang nggak mati, ya, mati sekali, mati fisik, tetapi roh kita tetap hidup. Nah, itulah Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Makanya Rasul Paulus membandingkan Adam dan Yesus di Roma 5 ayat 12 sampai 21. Mari kita baca, saya bacain. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Adam dan Kristus. Sebab dapat ya semua ya. Ini benar-benar komprehensif, lengkap, ya. Membandingkan Adam dan Kristus, bukan membandingkan orang jahat sama orang baik. Enggak. Ini masalah problem dunia, masalah keberdosaan. Saya bacakan ya. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu melalui dosa dan juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Jadi hukum Taurat zamannya Musa. Jadi sebelum hukum Taurat ada, dosa udah ada. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Oke, ya. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang seperti pelanggaran-pelanggaran yang telah diperbuat Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi walaupun mereka kita turun Adam tidak memakan buah terlarang lagi, tapi dosa juga karena dosanya lain lagi, ya.
dosa nipu, dosa jealous, dosa zina, bohong, macam-macam itu. Ya. Sama, kita juga terkena maut, mati. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada pembandingnya nih. Gara-gara satu orang, semua orang kena hukuman. Maut berkuasa, walaupun dia tidak berbuat dosa yang sama seperti Adam lakukan, tetapi tetap berbuat dosa. Nah, karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima berlimpah-limpah anugerah dan karunia karena kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Yesus Kristus adalah dibenarkan oleh Tuhan. Apa yang dibenarkan? Karena Dia mau mati menebus dosa-dosa kita, dan Dia tidak berdosa. Ya, jadi perbuatan Yesus itu dibenarkan. Nah, kita kan anak-anak Abraham. Kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan kepada Abraham. Karena kita beriman, ya, kita percaya kepada Tuhan yang sama seperti Abraham, kita mewarisi kebenaran-kebenaran itu. Ya, jadi logikanya nyambung, ya, bukan sekonyong-konyong dari perjanjian baru Yesus muncul. Enggak. Ya, Yesus itu udah dinubuatkan dari perjanjian lama, dan cara pengampunan dosa itu jelas. Ya, bukan sekonyong-konyong Yesus mati, enggak, dari ritual-ritual, ya, sudah dilakukan. Tapi itu temporary, enggak permanen. Nah, kematian Tuhan Yesus itu adalah pengampunan dosa permanen bagi mereka yang percaya. Ya. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian melalui satu perbuatan kebenaran. Nah, ini tadi, satu perbuatan kebenaran yang dilakukan Yesus, taat sampai mati, ya, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, sebab sama seperti ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi benar. Nah, ini solusinya. Ya. Solusinya diberikan gratis kepada semua umat manusia yang percaya. Sekali lagi, tergantung pilihan mereka. Ya, Adam berbuat dosa, itu pilihan Adam. Sekarang Injil diberitakan gratis, ya, bukan atas usaha kita sendiri, ya, karena usaha itu telah dilakukan oleh orang yang tidak berdosa dan mau mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia hidup kembali. Hidupnya kembalinya itu bukan kata Injil aja, kata orang-orang zaman itu, penulis-penulis yang non-Kristen juga memberitakan Injil, Yesus, kubur Yesus itu kosong dan banyak saksi mata. Ya, jadi ini fakta sejarah. Ya, sampai sekarang kubur itu masih ada. Ya, jadi tadi dia, sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang,
banyak orang menjadi orang benar. Nah, hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Jadi dosa itu nggak bisa dibendung, tetapi anugerah itu juga nggak bisa dibendung. Injil diberitakan di mana-mana, ya. Jadi orang yang diselamatkan juga bertambah banyak, ya. Bukan gara-gara apa kalau kita berbuat dosa anugerah, enggak. Itu anugerah sudah diberikan ke semua orang. Jadi makin banyak orang percaya, makin banyak orang mengerti akan Injil. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Tuhan kita. Nah, jadi kita sekarang sudah mengalahkan maut, ya. Kita sudah ada kepastian bahwa roh kita tidak akan mati dan tidak akan menerima penghukuman, karena penghukuman telah dijalankan oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah Injil yang sesungguhnya yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ya, yang komprehensif, lengkap, cerita dari awal. Cerita dari awal Adam yang berdosa dan Yesus yang tidak berdosa, dibandingin, jelas. Nah, kalau agama-agama lain berusaha mencari jalan sendiri, bertapa, ya, bertapa di gunung yang sepi, ya. Gunung apa? Sindur. Ya, jadi itu banyak orang mencari jalan sendiri. Ya, kita bersyukur, ya, kita dengan pertolongan Roh Kudus kita mencari Tuhan dan Roh Kudus membukakan jalan sehingga kita bisa mengerti Injil yang sesungguhnya, sehingga kita bisa mengatakan worthy is the Lamb. Ya, jadi darahnya Tuhan Yesus itu emang kenapa mesti darah? Karena kenapa gratis? Nggak sanggup kita bayarnya, nggak sanggup. Jadi emang itu dikasih oleh Tuhan, free, karena kita nggak sanggup untuk membayarnya. Nggak ada perbuatan kita yang bisa mengcover kita, apalagi uang. Orang mau mati minta dokter saya sediakan berapa M supaya dia hidup. Nggak bisa dibeli, ya. Jadi kita bersyukur inilah Injil Yesus Kristus yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa memperoleh gambaran yang lengkap atas pembeberan oleh Rasul Paulus mengenai Adam dan keberdosaan umat manusia sedunia, dan juga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada kami semua yang di sini maupun yang di tempat lain dan di mana-mana di dunia ini. Tuhan, kasih karunia itu Tuhan adalah free untuk memperoleh kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya. Kiranya Injil tetap kami beritakan ke seluruh dunia sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Amin.